Sepanjang dia untuk kebutuhan, kasih saja. Tapi kalau hanya untuk, mohon maaf, hutang kok hanya untuk keinginan. Wah, insya Allah nanti kita akan terbelit, gali lubang, tutup lubang. Dan berapa banyak harta negara ini, kacau harta rakyat-rakyat karena pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanya ini ya. Aku jawab ya nak. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Ya. Kita akan membahas dan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk lewat DM di IG-nya Ayah. Oke. @ustadzujanto.official. Ya. Dan kali ini temanya tuh seputar, ini banyak banget yang nanyain tentang ini, tentang hutang piutang. Hutang piutang. Ya, hutang itu pada prinsipnya menghutangi orang itu adalah satu kebaikan, tapi nanti berhati-hati dalam menghutangi dan berhati-hati juga dalam berhutang. Karena ayat yang paling panjang di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran mengenai hutang piutang. Ya. Ya. Okay. Gimana pertanyaannya? Langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang bekerja. Ya. Suami saya seringkali meminjam uang saya untuk kebutuhan pribadinya. Ya. Sebagai istri, saya berusaha patuh dengan suami. Ya. Namun saya juga tidak ingin berhutang ini menjadi kebiasaan suami saya. Ya. Bagaimana sikap saya agar saya tetap menjadi istri yang taat terhadap suami dengan benar? Ya, pertama memang kalau itu kesabaran ibu atas suami yang suka berhutang itu bagian dari surganya ibu. Artinya memang kesabaran atas sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasangan itu adalah jalan surgawi. Yang kedua tentu harusnya tanggung jawab nafkah itu menurut surat An-Nisa ayat 34 Ar-Rijal itu harus jadi qawam. Qawam di situ coba dibaca ayatnya. Di dalam ini 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Di antara qawam langsung disebutkan di situ, ya. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Qawwam itu bukan sekedar pelindung, bukan sekedar pemimpin, tapi dia mengayomi, dia melindungi, dia menjaga, bahkan punya tanggung jawab yang nanti sampai kepada akhiratnya nanti. Maka bagaimana keselamatan, kesejahteraannya, kebutuhan lahir, kebutuhan batin itu dijamin, dipertanggungjawabkan oleh laki-laki. Karena dia qawwam. Terus? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Ya, karena ada sisi-sisi yang dimiliki laki-laki yang tidak dimiliki perempuan. Demikian juga sebaliknya. Tapi ini berkaitan dengan apa? Kelebihan seorang suami itu harus ada, terus dilanjut. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Ayat ini menunjukkan betapa kewajiban suami memberi nafkah. Jadi logikanya sebenarnya kalau jadi laki-laki ya jangan malah ngutang kepada istri. Harusnya justru istrilah yang ditanggung oleh suami. Nah ini harus dikembalikan kepada ya hak dan kewenangan, hak dan kewajiban atas suami dan istri. Suami kok mental seperti itu, dia juga ngutang, malah membebani istrinya, itu yang nggak benar. Walaupun istri itu, mohon maaf, membantu suami untuk mencari nafkah, ya baik, tapi itu satu kebaikan istri saja, bukan kewajiban. Ya, ini harus diluruskan dulu, struktur hierarki dan juga di dalam struktur rumah tangga itu harusnya memang pemimpinannya ada pada laki-laki berkaitan dengan nafkah lahir dan batin. Dan itu bukan dari hadis, langsung dari ayatnya. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau suami berhutang? Ya mungkin karena kondisi tertentu, karena harus sakit, dia sakit, dia harus punya, ya kena PHK, kena musibah apa, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau ini nanti menjadi ketergantungan, tadi berarti dia bukan karena kebutuhan sesaat, tetapi malah jadi kebiasaan. Ya caranya juga dihitung. Kalau kira nanti utang nggak balik, tidak hanya kepada suami. Siapapun kalau berhutang kok tidak balik, kira-kira nggak mengembalikan, ya jangan diutangi.
Harus kayak itu tuh harus ada batasnya tertentu atau itu kesepakatan? Enggak, yang penting ditoleransi saja. Artinya kalau utangnya minta utang 25 juta, enggak usah 25 juta, saya kasih aja 5 juta. Dan itu yang berlaku pada ayah. Banyak teman-teman ayah yang suka berutang, kenyataannya nggak balik, sudah nggak usah ngutang, tak kasih aja tapi tidak sebesar yang itu. Karena satu, hutang itu adalah keresahan di waktu malam dan beban di waktu siang. Maka orang berhutang itu harus merasakan beban ini segera terlunasi. Kedua, juga keresahan, maka berdoa. Makanya ada sunnah di antara orang kalau mau tidur itu disiapkan 3 hal. Satu, siapkan air wudhu. Dulu Rasulullah dengan kirba, dengan air wudhu itu hanya sekitar 1,5 liter lah gitu. Itu untuk wudhu, sisanya diminum. Itu semuanya. Dan nanti cari hikmahnya, minum di waktu sahur. Itu bagaimana? Itu mungkin punya sisi-sisi medis yang luar biasa. Yang kedua, disiapkan alat sholat. Ya tentu siap nanti sebelum mau sebelum tidur itu. Yang ketiga, sebelum tidur ada catatan hutang. Sampai-sampai Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan orang yang masih berhutang, padahal masih ada sesuatu yang bisa untuk melunasinya. Karena dia masih punya. Iya, itu. Sampai ada seorang sahabat nanggunya Rasulullah, masa ini sahabat baik, punya utang tapi nunda-nunda, nggak segera dilunasi. Ya udah Rasulullah, nanti saya yang bayarkan, baru disolatkan. Satu, ini bicara tentang kepedulian, bahwa teman itu tidak boleh ada saling menelantarkan. Kedua, juga jangan membiasakan diri untuk berhutang. Karena ini mentalitas. Makanya kalau kita ada koperasi harusnya simpan pinjam. Tapi yang banyak pinjam baru simpan. Harusnya diganti koperasi pinjam simpan. Karena yang pinjam lebih banyak daripada yang nyimpan. Dan budaya ini akan merusak satu tatanan ekonomi masyarakat. Inggris itu pernah kolab besar-besaran karena budaya kartu kredit. Teman-teman milenial, anak-anak milenial sekarang, wah begitu punya kartu kredit nggak terkendali. Pay letter. Ya, segala macam lah itu. Dan itu budaya yang tidak baik. Bahwa menghutangi orang itu adalah bagian dari kebaikan orang dalam beragama, iya, kasihan ya. Orang yang diperlukan hutangan, iya, tetapi jangan jadi mentalitas. Jangan dijadikan alasan, berarti boleh berhutang. Maksudnya boleh, tapi kan bukan itu alasannya. Iya, maka harus prinsip hidup itu what you need, not what you want. Banyak orang itu mengejar apa yang diinginkan. Dan hutang untuk keinginan, bukan untuk kebutuhan. Sepanjang dia untuk kebutuhan, kasih saja. Tapi kalau hanya untuk, mohon maaf, hutang kok hanya untuk keinginan. Wah, insya Allah nanti kita akan terbelit, gali lubang, tutup lubang. Dan berapa banyak harta negara ini, kacau harta rakyat-rakyat karena pinjol, pinjaman online. Dan hari-hari, orang seperti ayah aja hari ini tadi, yang saya hapus dari tawaran utang itu, mungkin lebih dari 25 chat. Nggak saya baca, ayah nggak pernah baca gitu. Maksud pinjaman tanpa agunan, pinjaman tanpa angsuran mau, kalau tanpa agunan nggak mau. Dan buat apa saya minjem? Kadang-kadang saya sudah kaya, gitu. Minjemin apa gitu. Nanya ada BPKB, ngapain dibuat nganggur? Ujung-ujungnya apa? BPKB untuk utang, ngapain? Nah, maka mentalitas utang ini jangan sampai ada pada diri kita. Dan banyak orang itu, kalau nggak utang kapan punyanya? Kalau memang nggak punya uang, nggak usah beli sesuatu. Belilah sesuai dengan kemampuan Anda, belilah apa yang dibutuhkan. Sampai nabung dulu. Nah, itu aja. Itu lebih bagus. Itu wal tangdur nafsum makota matligot. Kita punya well plan, punya tabungan. Itu. Terus ini kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Sikapnya si penanya ini sebagai istri supaya tetap taat itu gimana? Ya taat, tapi kalau menghutangi kan bukan kewajibannya. Jadi dia harus tahu kalau itu tuh bukan kewajiban. Bukan kewajiban itu. Ya kalau memang hanya apalagi utang untuk beli rokok, jangan dikasih biar berhenti ngerokok gitu. Tapi memang kalau memang dibutuhkan, diperlukan karena kebutuhan ya, bukan karena keinginan. Sudah nggak usah. Utang tapi untuk game online aja, ngapain? Jangan dikasih. Dilihat keadaan keperluannya.
pada kadarnya, ya gitu. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, saya pernah dihutangi seorang teman. Ya. Saat ini dia sudah meninggal. Keluarganya tidak tahu perihal hutang beliau, namun sudah saya ikhlaskan. Untuk itu, apakah saya tetap harus membuat pemberitahuan kepada keluarganya bahwa hutang tersebut saya ikhlaskan, atau tidak perlu sehingga hutang tersebut sudah otomatis terhapus? Secara hubungan kepada Allah sudah cukup, tapi